Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada. Kepada Bapak Tutor, Bapak Adebayu Saputra MPD, dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Linda Herdiana. Saya berasal dari UPBJJ UT Bandung dari program studi akuntansi. Di sini saya akan memaparkan gagasan mengenai COVID-19 sebagai pemenuhan dari tugas diskusi 4 mata kuliah Bahasa Indonesia. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali teridentifikasi di Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan teridentifikasi di Indonesia pada Maret 2020, tepatnya di Kota Depok. WHO menyatakan wabah COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 karena penyebaran dan penularannya bergerak sangat cepat di seluruh dunia. Virus COVID-19 ini sejak awal pertama kali ditemukan sudah mengalami beberapa kali mutasi. Seperti pada pertama kali ditemukan ada varian Alpha, lalu Delta, Omicron. Itu semua variasi yang umum yang penularannya ada di Indonesia. Virus COVID-19 ini dapat menyebar melalui partikel udara atau yang disebut dengan droplet. Droplet ini merupakan cairan kecil yang berasal dari seseorang ketika dia batuk, bersin, ataupun berbicara. Selain itu, penularannya dapat melalui benda-benda. Ketika kita menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka kita bisa tertular COVID-19 apabila kita menyentuh mata, hidung, atau mulut itu setelah menyentuh benda yang telah terkontaminasi COVID-19. Gejala yang paling umum pada penderita COVID-19 misalnya demam, batuk, flu, ruam pada kulit, sakit tenggorokan, dan bisa sampai sesak nafas atau gangguan pernapasan. Apabila kita memiliki gejala ini, berarti kita tertular COVID-19. Memang belum tentu kita tertular atau tidak jika belum dilakukan pengetesan, tapi alangkah baiknya kita segera menghubungi tim medis atau pergi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Orang yang terkena COVID-19 bisa saja tidak mengalami gejala seperti yang telah saya paparkan tadi, karena masa inkubasi virus ini sekitar 1-14 hari. Bisa saja orang tersebut terpapar COVID-19 tetapi tidak mengalami satupun gejala yang telah saya sebutkan tadi. Untuk mencegah penularan COVID-19, maka kita harus menerapkan protokol 5M, yaitu M yang pertama, mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan dengan bersih atau minimal menggunakan hand sanitizer agar tangan kita bersih dari kuman. M yang kedua adalah memakai masker. Kita harus memakai masker dengan benar, menutup mulut dan juga hidung agar kita tidak menularkan virus itu apabila kita terkena COVID-19 ataupun kita tidak tertular oleh orang lain. Selain itu, menjaga jarak. Kita harus senantiasa menjaga jarak minimal 1 meter atau biasa yang disebut dengan physical distancing. Lalu, menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas atau bepergian. Sebaiknya kita di rumah dan tidak banyak bepergian keluar karena itu akan sangat memungkinkan bagi virus COVID-19 cepat menyebar ke diri kita apabila kita bertemu dengan orang lain yang telah terpapar COVID-19.
Selain itu, untuk mencegah penularan COVID-19, pemerintah mengadakan program vaksinasi. Sekarang sudah sampai vaksinasi ketiga. Kita harus mengikuti vaksinasi tersebut karena untuk mencegah kita tertular COVID-19. Walaupun kita tidak sepenuhnya kebal terhadap COVID-19, tetapi dengan vaksinasi dapat mencegah kita untuk dirawat di rumah sakit atau mengalami gejala yang lebih buruk akibat paparan virus COVID-19. Upaya pemerintah dalam menangani penularan ataupun penyebaran virus COVID-19 ini adalah dengan menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan ini dilakukan agar masyarakat tidak keluar rumah dan menjalankan segala aktivitasnya dari rumah. Pembatasan ini berdampak pada bidang pendidikan, misalnya sekolah-sekolah diliburkan, perguruan tinggi diliburkan. Maka, untuk mendukung seluruh aspek pembelajaran siswa dan mahasiswa, maka diperlukan suatu proses pembelajaran e-learning yang menjadi solusi dari pembelajaran tatap muka yang tidak bisa dilakukan. Pembelajaran melalui e-learning ini memungkinkan siswa dan guru untuk beradaptasi terhadap kemajuan teknologi, misalnya dengan menggunakan Zoom Meeting, Google Classroom, dan layanan e-learning lainnya, ataupun bisa dengan pemberian tugas yang bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau WhatsApp Group, dan yang lainnya. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.